Jika sebelumnya kita telah membahas tentang paradoks waktu di mana kita mengunjungi masa lalu yang jauh sebelum kita dilahirkan atau mengarahkan pesawat mesin waktu kita ke masa depan yang jauh setelah kita tiada. Silahkan tonton video sebelumnya, video podcast sebelumnya di TikTok saya ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah paradoks kemahakuasaan. Tonton juga sampai selesai biar bisa memahaminya dengan lengkap. Kalau tidak suka ya silahkan di skip saja. Sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, Tuhan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas sebagaimana diyakini dalam kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab teologi. Sebagian kita tentunya mempelajari konsep ini pada saat kita masih bersekolah dahulu. Kita pasti sudah diajarkan tentang pemahaman ini bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Namun terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita memikirkannya muncullah paradoks. Salah satunya adalah pertanyaan apakah Tuhan benar-benar Maha Kuasa? Jika jawabannya adalah ya, coba perhatikan pertanyaan berikut. Dapatkah Tuhan menciptakan batu yang begitu berat sehingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Sekali lagi, dapatkah Tuhan menciptakan sebuah benda berat atau batu yang sangat berat sehingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Jika jawabannya ya, maka Tuhan seolah-olah tidak maha kuasa. Karena ada benda yang diciptakan tapi dia tidak bisa mengangkatnya. Dia tidak bisa mengangkatnya artinya dia tidak maha kuasa. Nah, paradoks banget bukan? Namun jika jawabannya tidak, bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan sebuah batu yang begitu berat, yang mana dia sendiri tidak bisa mengangkatnya, dia pasti bisa mengangkat apa saja, maka kemahakuasaan Tuhan gugur alias menjadi dipertanyakan. Karena ternyata dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Artinya dia memiliki keterbatasan juga. Paradok ini ditemukan oleh ulama dan pemikir besar Islam Ibn Rus atau Averroes yang hidup di Cordoba, Spanyol. Paradoks adalah situasi atau pemikiran dengan banyak jawaban dan asumsi yang berbeda. Tidak ada jawaban yang memuaskan semua orang. Paradoks bukanlah hasil ciptaan, melainkan muncul karena perbedaan pandangan dan keinginan seseorang untuk mencari jawaban atas kebenaran. Beberapa orang artis menggunakan paradoks ini dalam perdebatan dengan orang-orang beriman. Sedangkan Ibn Rus memberikan jawaban yang mungkin tidak memuaskan semua orang, terutama mereka yang agnostik. Jika sudah bicara dan membahas Tuhan, kita tidak bisa punya pilihan selain mempercayainya sebagai sesuatu oknum yang berada melebihi pemahaman dan nalar kita manusia. Kita hanya bisa mempercayainya, bukan? Ibn Rus atau Averroes adalah seorang cendekiawan, pemikir dan ahli filsafat Islam yang hidup di Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau tahun 1128 Masehi. Sebanding dengan Ibn Sina atau Avicenna yang hidup di Cordoba juga. Baginya, kekuasaan Tuhan tidak diragukan karena Tuhan berada di luar nalar atau pemahaman kita. Tuhan memberikan kita akal untuk digunakan sebaik mungkin, katanya. Kebebasan berpikir adalah kita bisa menghasilkan paradoks. Tetapi beberapa orang menganggap kebebasan berpikir sebagai tabu. Harusnya tidak boleh meragukan Tuhan, tidak boleh menggunakan logika jika bicara tentang Tuhan. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan menciptakan akal manusia dan tentunya dia memahaminya dengan sangat baik. Karena membatasi pikiran bisa menghambat perkembangan intelektual manusia dan lebih buruk lagi menghilangkan ciri khas kita sebagai makhluk yang berakal. Kemajuan dan penemuan seringkali terjadi dan memang sering terlihat melanggar batas-batas dogma. Namun itu adalah dogma, bukan norma. Oke, ketika berpikir, kadang aturan dan batasan bisa menyesatkan. Manusia terus menemukan metode baru seiring waktu. Sering terjadi apa yang hari ini tampak benar menjadi terlihat salah di suatu hari nanti. Berpikir dan berkeyakinan itu memang berbeda. Berpikir dan berkeyakinan adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya amat penting. Lagi pula tidak mungkin menghakimi orang lain untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman kita terhadap kebebasan, apalagi kebenaran. Nah, di sudut pandang manusia sendiri, kemahakuasaan tercermin dalam ketaatan dan ibadah manusia di tempat-tempat suci mereka masing-masing. Kaum agnostik sendiri mungkin mengabaikannya.
Tetapi itu adalah pembahasan yang penting. Bahkan ada hal menarik ketika Albert Einstein, salah satu di antara mereka, walaupun dia tidak mempercayai Tuhan seperti yang diakuinya, namun ia membahasnya dan menghormatinya. Dia pernah mengatakan bahwa sebagai ilmuwan saya tidak percaya akan adanya satu oknum adikudrati yang dapat merubah atau mempengaruhi hukum alam melalui kekuatan doa-doa. Hal itu omong kosong, paling tidak pada pandangan sebagian besar ilmuwan atau ahli sains di dunia ini. Sebenarnya terkait ketuhanan masih ada paradoks lain, yaitu tentang Tuhan yang maha adil dan maha penyayang. Mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dunia jika Tuhan itu adil dan mencintai manusia? Atau banyak orang merasa konsep surga dan neraka itu absurd karena hukuman Tuhan kadang tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Sebenarnya sih saya ada menulis atau memposting artikel berjudul Kisah Menakjubkan di Dalam Cangkang Telur. Ini saya sadur dari salah satu tulisan ya, tulisan seorang ya di situs berbahasa Prancis untuk menjelaskan hal ini sebenarnya. Sebenarnya ya mungkin bisa menjelaskan hal ini. Silakan saja kunjungi website saya www.editblogtema.com. Oke, sampai jumpa lagi di topik-topik bahasan berikutnya yang mungkin jauh lebih menarik. Terima kasih.